Oke, selamat siang sahabat Kompak. Hari ini tanggal 6 Mei 2025 hari Selasa. Ya, kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami di hari Selasa ini 6 Mei ya, jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Zoom kami buka mulai pukul 11.35 ya. Zoom itu open mulai 11.35 waktu Indonesia bagian Barat ya. Tiap hari Senin hingga hari Kamis ya, kami akan berbagi kisah inspiratif dari orang-orang biasa, itu orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Ya, mereka telah mengalami perubahan hidup yang luar biasa dan kini menjadi murid Kristus yang militan untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang ya. Ini yang saya angkat ya dalam podcast ini ya. Kita akan mendengarkan kisah-kisah tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Kita akan melihat ya bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dan mengabarkan Injil kepada banyak orang agar mereka dapat bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita simak ya kisah-kisah inspiratif ini dan mari kita belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Selamat mendengarkan ya. Nah, sebelum kita masuk dalam acara inti podcast ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan untuk berbagi kisah inspiratif hari ini. Kami mohon bimbingan dan penyertaan Bapa dalam setiap kata yang dibagikan. Buka hati setiap kami untuk mendengar dan menerima pesan yang Bapa ingin sampaikan melalui Bapak Gunawan. Kami mau patahkan dan usir segala roh-roh jahat yang tidak berkenan selama podcast ini berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Oke, bagi teman-teman yang rindu untuk membagikan kesaksian mengalami Kristus secara pribadi ya, silahkan hubungi saya ya, Andre, di nomor WhatsApp 0851 3373 7622 ya. Nanti saya bisa jadwalkan untuk masuk di podcast Kompak siang ini ya. Kita kembali ke laptop. Ya, podcast hari ini ya judulnya ya mengalami Kristus secara pribadi ya. Di mana subtemanya ya, ada tema, ada subtema. Subtemanya hijrah ke hati yang baru. Iya, keren nggak? Ada kata hijrah ini orang udah tahu dari mana itu ya. Dari mana itu kata-kata hijrah? Ya, nggak ada. Di orang Kristen nggak ada kata-kata hijrah. Dari mana itu? Nah, nanti kita iris tipis-tipis. Siapa ini yang ngomong hijrah? Ya, kenapa dia bicara? Selamat datang Pak Gunawan di podcast Kompak siang ini. Apa kabar? Welcome to the room of revival. Selamat datang di ruang kebangkitan. Nah, hari ini kita akan mendengar kisah nyata dari seseorang Gunawan ya, yang mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Bertemu dengan Pak Gunawan yang dulunya bukan orang percaya ya kan? Dan berasal dari keluarga yang belum mengenal Kristus, bahkan mungkin menolak Kristus. Ya bisa. Ya, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk membawa kita kepadanya, dan kisah Pak Gunawan ini adalah contoh nyata ya, bukti nyata dari hal itu ya. Pak Pendeta Gunawan akan membagikan kisahnya ya, bagaimana Pak Gunawan bisa bertumbuh imannya dari keluarga ya yang tidak percaya ya, yang tetapi dia taat ya, taat menjalankan agamanya. Tapi sekarang menjadi hamba Tuhan yang militan. Apa yang terjadi dalam hidup Pak Gunawan sehingga
dia bisa mengalami perubahan yang begitu signifikan. Dia dari yang tidak pernah membayangkan menjadi orang percaya loh. Ya Pak Gunawan nggak pernah membayangkan dulunya. Hingga akhirnya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ya, simak kisahnya yang penuh inspirasi dan perubahan hidup di dalam podcast kali ini. Tunggu apa lagi? Mari kita simak kisah Pak Gunawan dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Siap untuk mengalami Kristus secara pribadi? Mari kita mulai. Pak Gunawan, ya bisa diceritakan ya secara singkat tentang keluarga besar Pak Gunawan ya. Dari saudara sekandung itu Pak Gun anak yang keberapa. Alright, the floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Time is start now. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Amin. Silakan. Ya. Silakan, Salam. Salam ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersukacita kalau pada siang hari ini Pak Andre, Pak Karel, dan semua yang ada di Kompak hari ini mengizinkan saya untuk boleh berbagi pengalaman hidup. Demikian juga untuk rekan-rekan semua yang ada pada hari ini di Kompak ini, biarlah kita semua semakin merasakan anugerah Tuhan Yesus. Izinkan saya berbagi sedikit pengalaman hidup yang dari awal saya terus terang bahwa dulu di masa kecil saya belum pernah mengenal siapa sebenarnya Yesus Kristus ini. Nah, kalau tadi Pak Andre sudah menyebut tentang bagaimana saya bisa sampai dikatakan hijrah ya Pak ya. Ya, ini adalah sesuatu yang di luar pikiran saya, Pak. Karena apa? Saya tidak pernah berpikir akan ketemu dengan Pak Andre, Pak Karel, itu kan. Ini kalau karena bukan ada agenda Tuhan, tidak mungkin kalau hari ini kita bisa ketemu. Tetapi memang memahami agenda Tuhan itu sesuatu yang sangat unik bagi saya. Ya, sekali lagi izinkan saya memperkenalkan diri bahwa saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Islam yang dimana saya adalah anak nomor 2 dari 4 bersaudara. Saya mengalami sesuatu yang boleh dikatakan bertentangan sebenarnya kalau dengan kehidupan. Karena apa? Cita-cita saya bukan menjadi seorang pendeta gitu kan. Tidak pernah dalam pikiran saya itu akan ada bersama dengan Bapak Ibu secara saat ini. Ya. Masa kecil saya biasa karena hidup di desa itu hidup dengan keluarga yang sederhana. Tetapi saya tahu bahwa bagaimana saya bisa merasakan hidup yang saat itu juga nyaman, enak ya di masa kecil. Karena Mbah Buyut saya adalah seorang yang bisa berangkat naik haji kalau saat ini nih ya. Jadi dulu itu naik hajinya Mbah Buyut saya itu bukan naik pesawat, tapi naik kapal. Sehingga perjalanannya lama. Nah, tentu orang tua saya juga tidak pernah memikirkan kalau ada salah satu anaknya ini hidup yang ditangkap Tuhan. Ya. Karena pemikiran saya bahwa nggak mungkin saya akan mengenal Yesus ya. Karena di masa-masa SD saya terbiasa setiap hari, setiap sore itu rajin untuk ke musola dan sebagainya ya, dan dengan aktivitas yang sesuatu yang rutinitas. Dan bahkan ada tetangga saya, teman yang sangat baik, itu saya melarang dia karena dia punya saudara Kristen, dia punya omnya beragama Kristen. Saya mau, kamu jangan sampai mau menjadi orang Kristen. Kristen itu sesuatu yang ya, aduh ya, karena ini yang saya heran. Tetapi karena saya merasakan bahwa hidup di tengah-tengah hidup yang seperti ini sudah nyaman bagi saya. Tapi kalau melihat orang Kristen saya nggak nyaman gitu ya. Terus terang saja jujur. Tetapi perjalanan waktu ketika saya lulus SD, ini
lulus SD saya masuk ke SMP, dan saya kebetulan saya nggak mau sekolah di desa, di dalam satu kecamatan. Saya kepingin pergi karena kakak saya sekolahnya ya di kota lah ya. Sekalipun saya orang kampung, orang desa, tapi saya kepingin juga. Kakak saya sudah SMP-nya di kota, maka nggak mungkin lah saya mau di desa. Saya juga ingin belajar di kota. Nah, sehingga tahun 80 saya masuk mendaftar ke SMP Negeri 1 Karanganyar. Dan ternyata saya tidak diterima. Saya sadar bahwa saya dari desa masuk ke kota, tetapi kenapa kakak saya begitu masuk di kota bisa diterima? Wah, berarti kakak saya lebih pintar daripada saya. Ya. Lalu singkat cerita, saya di situ saya melihat ada SMP yang juga baik, terus di sebelah sana juga ada SMP yang juga lumayan baik, tetapi saya tiba-tiba digiring, saya terasa harus ke arah sana, ya. Nah, singkat cerita, saya melihat di situ ada SMP Masehi. Dan di depan SMP Masehi itu ada bangunan dan di situ ada salib. Nggak mungkin saya akan sekolah di sini, tetapi saya mencoba mendaftar di situ. Nah, ternyata saya kok diterima. Lah itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya menjalani sekolah di situ selama 3 tahun. Nah, dari situ saya mencoba mengikuti ajaran-ajaran yang ada. Sebentar Pak Gunawan. Itu Ya, SMP apa? SMP Kristen kah? SMP apa? Belum jelas. SMP Kristen, Pak. SMP Masehi itu SMP Kristen, Pak. Oh, SMP Masehi. Teman-teman ya, perhatikan ya. Dia dari kelompok dari yang tidak percaya. Tapi Tuhan giring dia ke arah situ. Kok dia mau? Itu aneh. Ya, cara Tuhan tuh sangat luar biasa. Dia bisa pakai siapa saja. Justru dia masuk ke SMP Kristen. Padahal Pak Gunawan tadinya tahu kan kalau SMP Kristen pasti akan dimulai dengan mungkin pelajaran harus berdoa secara Kristen, ya enggak? Pasti tahu enggak? Tahu enggak waktu Ya, itu? Tahu. tahu. Tapi kenapa Pak Gunawan kok mau-maunya? Ini kan doa-doa yang bukan saya punya. Kenapa di situ? Nah, ada yang terpikir gitu enggak di dalam waktu Gunawan kecil waktu itu? Apa itu? Oh, saya sangat sadar, Pak. Saya mungkin masuk ke SMP ini pun saya berpikir setelah diterima, apa saya nggak kesasar gitu loh. Nah, Nah, itu. itu dia. Tersasar di tempat yang tepat ternyata ya. Ini satu orang kesasar tapi di tempat yang tepat. Nah, apa yang terjadi? Apa yang ada di pikirannya Pak Gunawan? Pastinya harus ada izin dong sama orang tua. Pak, saya mau ke sekolah ke SMP Masehi. Masehi itu apa? Oh, SMP Kristen. Apa enggak minta izin waktu itu? Pasti dong minta izin kan? Ya sebenarnya gini, Pak. Karena orang tua saya kan sudah menyarankan saya harus ke SMP negeri yang dekat. Tapi saya tidak mau, Pak. Saya harus ke kota karena kakak saya itu juga sekolah di kota. Nah, okay. Jadi saya nggak mau hidup di desa lagi, Pak. Kenapa saya harus di desa kan? Bosen toh, Pak. Nah, saat saya masuk di SMP Negeri 1 Karanganyar, saya daftar nggak terima. Saya juga harus berusaha nanti pulang. Yang penting saya bisa masuk sekolah. Nah, kenapa saya masuk ke SMP Masehi yang notabene Kristen, saya tahu di situ. Di sini saya mengatakan, wah jangan-jangan saya kesasar. Tapi kesasarnya ini, ya, saya setiap harinya itu kan tadi betul yang disampaikan Pak Andre itu harus berdoa secara Kristen. Nah, ketika saya pulang, saya sampaikan saya diterima di SMP Kristen. Nah, ini, loh, kok bisa gitu? Nah, ini bodohnya saya, Pak. Ya, itulah ya. Ya. Terus setiap hari sekolah itu kan harus memang mengikuti ajaran-ajaran termasuk agamanya agama Kristen karena sekolah Kristen. Ya mau tidak mau doyan atau tidak doyan ya harus dimakan kan gitu. Oke, paham. Masuk akal. Oke. Jadi, ya. Tidak ada larangan setelah tahu masuk ke SMP Kristen sama orang tua, bapak sama ibu. Nggak ada komentar. Iya, sebenarnya berpikir apa tidak ada yang lain. Saya ngomong, ini di situ sebelahnya ada sebenarnya di SMP 1 sampingnya itu sebelah
kanannya itu ada SMP Muhammadiyah. Lalu di sebelah kirinya agak depan itu Taman Dewasa. Nah, SMP Kristennya ini kan agak jauh sedikit. Tetapi saya tidak tahu kalau kaki saya melangkahnya ke sana, tidak memilih yang satu ini, gitu loh kan? Luar biasa. Ya. Oke, teman-teman perhatikan ya, perhatikan cara Tuhan bekerja ya. Cara Tuhan sebetulnya nggak masuk akal, tapi yang tidak masuk akal untuk manusia itu yang dilakukan oleh Tuhan. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini Pak, selama saya sekolah ada di situ, setiap hari Senin itu kan diadakan renungan. Yaitu setelah upacara bendera selesai, semua siswa masuk ke dalam gedung gereja. Nah, ada salib pasti ada salib dong. Iya, ada salib dan ada mimbar. Di mimbar itu kan ada salibnya juga. Nah, suatu ketika Pak, karena setiap hari Senin gurunya mengajarkan tentang ini, wah, kalau ingin selamat dan sebagainya. Dalam konsep pikiran saya itu nggak pernah terpikir yang namanya Yesus itu Tuhan, karena Yesus itu ya saya tahu ya Isa Al-Masih kan gitu kan. Ya, betul. Isa Al-Masih alaihissalam adalah seorang nabi kan gitu. Ya. Nggak mungkin seorang Yesus itu akan menyelamatkan manusia kan gitu. Nah, singkat cerita, di hari-hari setiap Senin itu saya harus makan itu. Dan setiap hari boleh katakan diajari mendengar firman juga. Harus membaca yang namanya kitab yang kecil itu Gideon waktu itu ya. Yang biru ya? Iya, yang biru itu ya. Okay. Yang sampai hari ini masih ada. Dan saya juga hari ini juga menyebarkan itu kan. Amin. Ya. Amin. Lanjut. Ya. Bapak ingin tahu apa yang saya lakukan ketika semua guru keluar dari ruangan gedung gereja itu dan semua teman-teman saya keluar. Dan masih ada beberapa teman yang di dalam. Saya tendang mimbar itu. Mimbar yang dipakai untuk khotbah, saya tendang, Pak. Duer gitu sampai kaki. Nah, ada teman yang ngomong, "Loh, ngapain kamu?" kan gitu. "Oh, nggak apa-apa," aku kan gitu. "Nggak apa-apa." Daripada nanti saya, kalau gurunya sampai tahu kan saya dimarahi, Pak. Mimbar kok ditendang kan gitu. Nah, ini murid kurang ajar ini. Aduh, loh, karena apa? Saya jelas pulang sekolah, lalu sore di tempat kos saya itu dekatnya kan masjid besar, Pak. Wah. Di Karanganyar itu masjid besar. Nah, saya kalau ke sekolah, ya biasalah yang namanya harus taat pada sekolahan. Kayak gitu. Nah, ya itu tadi. Saya tidak hanya sekali. Nah, mimbar itu saya tendang. Dan inilah yang mungkin Yesus tidak suka dengan saya. Nah, gitu kan. Jadi sangat wajar kalau saya harus ditangkap kan gitu. Tapi belum saat ini juga belum kan gitu, Pak. Proses ya, proses. Ya. Masih proses. Nah, ya, selama 3 tahun di SMP, singkat cerita, saya sampaikan orang tua kalau saya sudah selesai SMP dan bapak saya menyampaikan, "Kamu sekolah, lanjutkan, tapi jangan di SMA. Kamu harus masuk ke SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Supaya kerja lah ya. Supaya nanti setelah selesai, saya harus bekerja." Dan saya juga tidak mau, Pak. Saya tidak mau, Pak, kalau jadi guru. Oke. Saya nggak mau, karena cita-cita saya kan jadi dokter, Pak. Wow. Wah, anak orang kampung kok pengen jadi dokter kan gitu ya. Apa kan cita-cita kan? Betul. Nggak dilarang. Oke, lanjut. Iya. Nah, karena saya tidak diizinkan masuk ke SMA, ya saya ikuti saja. Apa maunya orang tua kan begitu ya. Dengan berat hati ya. Dengan berat hati. Oke. Nah, kebetulan tetangga kami, orang tua itu kan ada yang beragama Kristen, Pak. Nah, tetangga ini juga ternyata memang lulusan dari Sekolah Pendidikan Guru Kristen Widyatama Salatiga. Nah, dia sebagai seorang guru, suami istri, sebagai PNS, melihat saya sekolahnya di SMP Kristen, lalu sudah itu si Gunawan suruh ke SPG, nanti tak bawa saja, jangan SPG yang dekat di sini, tetapi ke Salatiga. Lah saya nggak mudeng di situ, Pak.
Saya nggak mudeng lagi, Pak. Saya sangat bodohnya, begitu bodohnya saya diajak ke sana, saya mau, Pak. Iya, Saya iya. bersama dengan 2 teman. Diajaklah saya ke SPG Kristen Salatiga. Dua Nah, teman, sebentar, sebentar. Dua teman itu juga orang Kristen juga atau orang Muslim juga? Atau gimana? ya kami bertiga orang Islam semua, Pak. Tapi mau itu, temannya yang 2 orang itu mau. Mau. Wah, menarik betul. Teman-teman, menarik kan ya. Ini baru Ya, pertama kali dalam sejarah saya bikin podcast ini aneh ini. Mau jadi aja. Ya, ya. oke, oke. Lanjut. Nah, dari 2 teman ini, mereka berdua adalah lulusan SMP negeri. Yang dulu sebenarnya adalah saya bersama mereka, tetapi karena saya mau ke kota, nah dia lulusan SMP negeri di tempat di mana kami tinggal di desa. Oke. Nah, ketemulah di situ. Saya diajak bersama-sama ke Salatiga. Saya juga belum tahu Salatiga itu dekat atau jauh. Tetapi kalau saya melihat di peta pada waktu itu, Pak, saya SMP kan belajar peta. Jauh, Nah, jauh. ternyata seperjalanan itu boleh dikatakan berangkat jam 6 pagi sampai sana jam 12 siang. Kan jauh, Pak. 6 Nah, jam. ini kan ya betul-betul membuat Perjuangan. saya, iya. Perjuangan ya. Nah, sampai di tempat sana pun cuaca dingin, Pak. Tidak seperti yang ada di kami di Kebumen. Di Ya. Salatiga dingin. Saya malam pertama saya sudah, aduh saya nggak betah, Pak. Nggak kerasan gitu. Dalam hati kecil saya sudah nelongso kalau orang Jawa mengatakan. Waduh, ini saya mau bagaimana, begitulah. Ini Nah, teman-teman yang dari Papua nggak ngerti. Nelongso itu apa? Itu binatang apa itu nelongso? Kecewa, kecewa. Oke, lanjut, lanjut. nah, Saya akan terjemahkan bahasa Ibrani yang dari Pak Gunawan. Banyak bahasa Ibraninya. Saya terjemahkan, nggak apa-apa. Karena ada orang dari Papua di sini. Oke, lanjut. ya, begitu saya daftar dengan 2 teman itu di Salatiga, tes, lalu dari 3 ini saya dinyatakan diterima. 2 teman Oh, ini yang sebenarnya kalau saya lihat dia lulusan SMP negeri kan tentu lebih pintar dibandingkan saya yang swasta kan, Pak. iya. Nah, tetapi kenapa yang 2 orang ini tidak diterima? Kan lucu saya gitu kan. Oh, oke, oke. Ya, Loh, ini kan betul. ini aneh bagi saya. Tuhan punya rencana apa dalam diri saya? Nah, Iya. begitu saya diterima, saya boleh dikatakan ya senang ya sedih. Karena Karena apa? nggak ada teman ya. Gak ada teman. Iya. Yang 2 ini mereka pulang mungkin dengan rasa sedih juga. Tetapi saya sendiri sedih di situ sendirian, nggak punya teman kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, nah, orang tua saya, ya sudah kamu harus jalani, wong kamu sudah diterima di sana, kan gitu. Nah, tetapi dalam hati saya itu juga sedih sebenarnya. Saya nggak senang. Saya masuk ke SPG ini saya dengan terpaksa, dengan Karena, terpaksa. karena cita-citanya dokter kan, ya nggak? Iya betul Pak, Ah, betul. betul. Oke, tapi orang tua nggak bertanya-tanya loh, kok sekolah pendidikan guru agama Kristen? Ah, apa ini? Kenapa situ lagi? Kenapa tersesat lagi di tempat yang benar? Nggak tanya gitu. Nggak tanya Ya, gitu ya? enggak. Nggak. Artinya Oh. gini, karena orang tua saya kan sudah punya hubungan yang baik dengan tetangga kami yang guru tadi. Oh, oke, oke. Ah, yang setiap sore boleh dikatakan orang itu namanya Pak Kris ya. Itu setiap sore itu pasti datang ke warung di mana orang tua saya kan punya warung sembako lah ya. Jadi Oh, kalau oke. dia yang mungkin selain belanja dia seneng nongkrong. Kalau ditanya Pak ndak pundi lah menika klinong-klinong. Nah, bahasanya gitu. Iya. Apa itu Klinong-klinong ya. klinong-klinong nanti terjemahkan Pak Andri. Klinong-klinong bahasa Ibrani lagi nih. Ini orang Iya, Papua nggak paham nih. Orang Papua ya, jalan-jalan ngabisin waktu lah. iya. Ngabisin Nah waktu. itu Oke, silakan. betul. Nah, dari situ dia sampaikan. Nah, ternyata berarti dari Bapak Kris ini punya misi supaya di daerah itu ada 3 orang tadi yang dia rencanakan supaya bisa masuk ke SPG, lalu nanti selesai menjadi seorang guru yang tentu akan membawa daerah itu menjadi maju.
Tetapi yang menjadi pemikiran saya adalah kenapa saya sendiri yang diterima, kan gitu. Kalau Ya, tadi Pak Andre mengatakan saya masuk dalam tempat yang salah, saya mau terus terang saya tempat yang tidak tepat bagi saya. ya. Mau tidak mau saya harus terpaksa di situ, saya harus ikuti. Nah, anehnya lagi Pak Andre, saya diterima, jadi dan saya beasiswa diterima Pak. Nah Oh, ini, puji Tuhan. jadi saya juga nggak berpikir, loh kok saya dalam wawancara itu bisa lolos dua-duanya. Kan di luar pikiran saya, Iya, iya. gitu loh. Dengan demikian, berarti saya harus hidup di asrama, Pak. Kan dipaksa lagi, Pak. Asrama Nah, Kristen ini. lagi ya? Asrama Iya, Kristen. sama Kristen, Pak. Nah, coba. Saya kan dipaksa. Oke, teman-teman, perhatikan ya, dan bisa bayangkan seorang Gunawan kecil yang nggak tahu apa-apa, ya, dia yang tahunya ya, yang mengaji, ya, ada mengaji, sholat segala macamnya. Tapi Tuhan bawa ke arah yang sepertinya salah, sepertinya tersesat. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Lanjut. Iya. Selama di asrama ini, dalam minggu pertama, saya juga masih merasa bahwa tidak nyaman. Karena apa? Di satu sisi saya harus menyesuaikan, Pak. Betul. Bagaimana hidup di asrama yang saya lihat bahwa, aduh sangat menyedihkan bagi saya. Dibandingkan 3 tahun saya di SMP itu kan bebas. Iya. Nah di asrama ini kan bangunnya harus pagi, jam 5, harus ngepel, kan gitu. Apalagi Terus harus aktivitas. junior harus Ya, tunduk pada senior ya. Nah, ini ya dia. betul Pak. Peluncuan ini dia. Peluncuan Iya, terjadi. Oke. Oke. iya. Nah, tiap pagi harus mengikuti renungan pagi, mendengar firman Tuhan, Nah, ya. Yang mimpin siapa? Senior-seniornya kan. Terus kalau malam hari juga seperti itu harus ada renungan. Mau oke. tidak mau kan dalam pikiran saya harus apa namanya bisa menerima. Sekalipun saya juga di kamar harus ya bagaimana 5 waktu saya Betul. usahakan, Ya. ya. Oke. Sebentar, Karena itu sebagai sebentar. tanggung jawab saya. Sebentar Pak Gunawan, sebelum terlalu jauh ya. Teman-teman pasti bertanya-tanya dalam hati. Apa yang ada di pikiran Pak Gunawan? Kok saya terjebur lagi di sini lagi, yang ketemu sama Alkitab lagi, ketemu salib lagi. Apakah di asrama itu ada orang yang seperti Pak Gunawan, Muslim juga? Atau cuma Pak Gun yang satu-satunya orang yang tersesat? Atau ada orang banyak yang tersesat di situ? Ada 2-3 orang yang tersesat di tempat yang benar juga atau bagaimana? Coba ceritakan. Iya. Nah, Kalau boleh saya cerita bahwa ternyata di asrama ini kan yang belum Kristen atau yang pada waktu itu masih Islam ya saya dengan ada beberapa teman. oh, nggak Nah sendirian ini ya? Tidak tidak sendirian. sendirian ternyata. Oke, ada. Nah Nah, tetapi kalau saya melihat perkembangan sampai hari ini, sampai kemarin kami bisa komunikasi, masih ada beberapa yang belum terima Yesus. Nah ini, oh, dan bahkan iya. dia sudah ya pernah berangkat ke tanah suci kan gitu, Walaupun lulusan dari lulusan SPG situ ya. Kristen. Nah, oke. Ya, Teman-teman perhatikan ya. Disinilah bukan kamu yang memilih aku. Yohanes 15 ayat 16 kan? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Nah, disinilah berlaku apa yang dialami oleh Pak Gunawan. Ya, termasuk terhadap ketiga temannya yang di situ kan? Ternyata Tuhan tidak pilih dia, tapi Tuhan pilih Pak Gunawan. Lanjut ceritanya. ya. Berjalannya waktu sekali lagi bahwa selama di asrama ini setiap hari, setiap pagi sore itu kan saya harus mendengar firman Tuhan, harus baca Alkitab mau tidak mau. Nah, di semester pertama saya juga sudah dalam hati tetap berontak. Tapi mau tidak mau saya harus patuh kepada orang tua karena dia berharap nanti saya selesai harus jadi guru. Ya.
Sudah Jadi terlanjur kejebur ya, terlanjur iya, kejebur. Ya, oke. betul. Oke, Iya. masuk akal. Nah, Ya, oke. di pertama, di semester pertama saya ada kegagalan satu karena saya memang belum bisa menerima kenyataan hidup. Yang pertama, di sekolah yang tidak tepat menurut saya. Yang kedua, memang karena saya tempatnya tidak tepat karena saya harus di asrama dengan penyesalan, ya. Yang ketiga, ya, dan yang setiap hari saya harus membaca seperti ini bagi saya nggak tepat. Dan Itu. ada ayat hafalan lagi ya, ada Ya, ayat, ada ayat hafalan. Saya ayat tepat hafalan. tidak tepat, Pak. Betul. Masuk Tetapi akal. di saat mungkin bagi saya tidak tepat, Tuhan waktunya harus menunjukkan kepada saya ada sesuatu yang harus saya bisa pahami. Oke. Nah, saya membaca sampai saya hafal dengan doa Bapa kami di Matius 6 itu. Matius Ya, 6. Oke. iya. Saya menghafalkan itu. Dan juga sampai saya membaca di Matius 7, mintalah, ya kan. Itu saya baca. Saya lalu merenungkan di semester 1 itu, masuk semester 2, saya terus bertanya, Yesus, kalau memang engkau Tuhan, aku gitu kan, tunjukkan kuasamu pada saya. Nah, kapan Tuhan, saya berdoa? Ya, kapan saya ya betul. Kalau memang Yesus ada di sini di Alkitab ini, tunjukkan kuasanya, saya gitu. Oke. Kalau memang Yesus engkau punya kuasa, tunjukkan pada saya. Nah, itu saya lakukan doa pada malam hari karena saya biasa Pak, tahajud Pak. Jadi tahajud malam hari saya merenungkan, saya tanya seperti itu kepada Yesus. Nah, rupa-rupanya dia menjawab saya karena saya mengatakan di sini di Matius 7 tadi, mintalah gitu kan. Nah, saya renungkan. Saya menantang Yesus. Dan ini kan sesuatu yang aneh gitu kan. Saya minta kepada Yesus, kalau Yesus memang kuasa, tunjukkan kuasamu, dan saya menjadi anak yang cerdas, saya mau pandai, kan begitu. Nah, saya harus bisa mendapati prestasi, kan begitu. Nah, singkat cerita, baru perbaikan yang tadi satu mata pelajaran itu merah, dan saya sekali remedial pada waktu lolos. Yang lain masih tertinggal, gitu kan. Ya. Nah, lalu di semester 2, naik kelas 2, apa yang Tuhan Yesus nyatakan? Bahwa saya betul-betul bisa masuk ranking 2. Nah, ini kan suatu perubahan. Wow. Nah, saya baru gini. Saya baru percaya kalau Yesus itu ada dan punya kuasa. Amin. Saya harus tunduk, kan begitu. Nah, karena Yesus sendiri pada waktu itu menampakkan diri kepada saya. Dia senyum dan dia menyuruh berdoa. Nah, berarti ini Pak, dia ada, dia menjawab. Saya baru percaya Pak. Oke. Ya, oke. Teman-teman perhatikan ya, kesaksian hidup kisah nyata dari Pak Gunawan. Dia menantang Tuhan. Kalau kita dipikir-pikir, apa pangkatmu loh? Kok mau menantang Tuhan penguasa kan? Ibaratnya kalau kita petinju kelas RT, kira-kira kita layak nggak menantang Mike Tyson? Kita petinju juara RT katakanlah. Kira-kira kita layak nggak untuk menantang Mike Tyson yang juara dunia? Nggak layak kan? Tapi ini yang terjadi kan? Ini siapa kamu nantang Tuhan kan? Tapi itu yang terjadi. Tuhan ternyata ladeni loh. Dan itu. Nah, sementara sudah melihat penglihatan ada Tuhan menyuruh berdoa. Bagaimana dengan kita menjadi seorang dokter? Sudah lupa? Apa masih ada di kepalanya seorang dokter atau bagaimana? Kan tadinya mau sekolah jadi dokter, ya enggak? Jadi gimana? Mau dokter kan? Nah, jadi lupa. Sudah setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia menyuruh dia berdoa dengan senyum. Jadi lupa ya, cita-cita dokter
yang awalnya dokter sudah lupa ya? Lupa Pak, lupa. Kalah saya Pak, kalah. Oke. Menarik ya. Tuhan bekerja dengan caranya yang unik. Ternyata unik. Oke, lanjut. Ya. Di situ saya juga masih bertanya lagi, minta sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau memang Engkau benar-benar berkuasa, ini kan ada program yang kedua. Program pendidikan guru agama Kristen yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis waktu itu. Jam 2 sore. Nah, saya mencoba iseng-iseng. Bahasa iseng-iseng nanti diterjemahkan. Nah, saya mencoba lagi. Kalau memang Tuhan Yesus mengizinkan saya, memperbolehkan saya masuk program pendidikan guru agama Kristen, izinkan saya. Masih minta lagi, Pak. Nah, ini. Minta lah, bukan nantang lah ya. Tidak nantang ya, lah. Saya minta. Minta. Masuk akal. Oke, lanjut. Saya mempercayai firman Tuhan tadi di Matius 7, mintalah kan gitu. Ya, mintalah, maka diberikan, saya minta. Terus, diseleksilah pada waktu itu. Yang boleh masuk dalam program itu 55 anak. Dari sekian yang mendaftar. Termasuk nama saya. Ada di situ. Loh, saya ini kan belum Kristen. Tapi masuk di situ ya, nominasi. Loh, ya? Kok saya boleh masuk di program pendidikan guru agama Kristen, kan lucu. Lah yang pinter siapa ini Pak? Yang bodoh siapa Pak sekarang? Gurunya atau saya Pak? Kacau Pak, kacau. Bisa menghalangi ya. Cara Tuhan nggak bisa dihalangi. Oke. Iya. Kacau Pak. Kalau menurut saya kacau Pak. Karena apa, yang bodoh saya gurunya kayak gitu. Iya. Tapi gini Pak, saya lihat bahwa ternyata saya belajar memahami. Nah, di situ di pendidikan guru agama Kristen yang setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, ya. Nah, hari Selasa itu kan salah satu pelajarannya adalah dogmatika dan etika. Nah, dogmatika ini kan yang mengajari pada waktu itu adalah seorang pendeta, namanya Pendeta Waluyo Sejati, Pendeta GKJ Salib Putih. Nah, ya. Dan dia ternyata adalah dengan latar belakang dari Islam masuk Kristen, Pak. Loh, dia setiap Selasa boleh katakan ketemu saya, Mas, besok kamu itu kalau sudah selesai masuk ke teologi saja ya. Hampir setiap Selasa begitu, Pak. Kacau lagi, Pak, saya. Teologi itu apa? Saya juga nggak mudeng. Iya. Ya. Terus dia ngomong lagi, sudah besok kalau sudah selesai dari SPG dan melanjut, karena 2 ijazah nanti kalau kamu bisa masuk ke teologi ya. Nah, dia memotivasi saya setiap kali ketemu. Ternyata Pak Waluyo Sejati ini juga asalnya dari Kebumen. Tidak jauh dari kami. Dia cerita, Mas, pokoknya besok kamu ya kalau sudah selesai masuk teologi ya. Dia memotivasi saya. Lupa Pak cita-cita di dokter, Pak. Ya. Lupa jadi dokter. Oke. Lupa, ya. Lupa. Lanjut akhirnya. Jadi mau tidak mau kan saya harus semakin mempelajari Alkitab. Ya. Nah, tapi sementara ini masih tetap sholatnya masih ya? Waktunya masih ya? Masih, Pak. Nah, anehnya lagi, Pak, saya mau cerita, Pak, ini. Di semester 2 itu, Pak, saya kan sudah masuk program itu juga ya, Pak, ya? Ya. Saya belum sunat, Pak. Kacau, Pak. Kan Muslim harus sunat. Piye toh? Saya kan belum Kristen, Pak. Nah, orang Muslim kan harus sunat. Iya, betul. Nah, ini Muslim gimana nih? Enggak bener lah. Kan Muslim harus sunat bagaimana? Enggak sunat ya waktu itu. Bapaknya enggak terus tahu. Begitu pulang dari karena liburan, kamu kan belum sunat. Kamu harus sunat. Mateng saya, Pak.
Loh, saya udah gede begini harus sunat. Ayo. Waduh, kacau Pak. Ini ibu-ibu jangan bertanya. Ya, Oke. saya terus terang. Lalu sunat. Saya terus terang. Dipulang ke Kebumen sunat ya? Iya, iya betul Pak. Jadi naik kelas 2 saya baru sunat Pak. Kelas 2 SPG, naik kelas 2 SPG, liburan saya harus sunat. Jadi teman-teman satu SPG nggak ada yang tahu kalau satu-satunya manusia aneh ini kok belum sunat ini. Itu semua kan udah. Biasanya kan SD itu udah, ya nggak? Betul. Ya ini anehnya Pak. Saya SMP orang tua saya nggak pernah nyuruh saya sunat. Baru setelah saya diterima SPG, saya baru naik kelas 2, saya suruh sunat. Kan alot, Pak. Oke, menarik. Oke, lanjut. Aduh. Lanjut, terjadi sunat, orang sedesa pasti kaget loh. Loh, ini Gunawan piye toh? Ya. Ada kaget ya, teman-teman? Ya, karena saya pas liburan itu harus sunat. Nah, sehingga saya balik lagi ke SPG. Sebenarnya saya sunatnya belum sembuh juga. Makanya saat olahraga saya bingung, Pak. Saat olahraga saya bingung, Pak. Aduh, bagaimana saya gini? Saya izinnya, Pak, saya masih sakit, Pak, kan gitu. Loh, kamu sehat kok sakit, kan gitu. Iya, kayak gitu kan. Aduh. Nah, inilah, Pak. Nah, di situ karena saya sudah masuk program PGA, maka Bapak asrama saya kan majelis gereja di GKJ Salatiga. Dan dia, Mas, kamu kan sudah lama di sini di asrama, lalu kamu juga masuk program PGA. Kamu harus ikut katekisasi. Oh iya, lah katekisasi apa kan gitu, kacau Pak. Ya. Ini Pak. Saya ikut katekisasi. Nah, katekisasinya pada waktu itu kan harus pakai katekismus Heidelberg. Ya. Yang bagi saya juga menjenuhkan, Pak. 52 minggu, 52 pertanyaan, kan begitu. Nah, itu kan. Wah, itu. Nah, dalam perjalanan waktu itu, karena saya tadi ingat bahwa ternyata menjadi orang Kristen kan harus baptis, kan gitu loh. Jadi sekalipun saya sudah ketemu Yesus, saya belum baptis, kan begitu. Oke. Ya. Oke. Lalu saat katekisasi baptis? Katekisasi ikut. Nah, karena majelis juga menyampaikan, nanti kalau pendadaran itu diuji, pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab. Tetapi tidak semua yang ikut katekisasi lalu pendadaran bisa nanti lulus dan bisa baptis, kan begitu. Ya. Okay. Nah ini. Nah, sehingga pada waktu itu akhirnya saya termasuk salah satunya adalah diizinkan untuk boleh baptis. Maka baptis dewasa itu, Pak. Oke. Nah, di saat itu saya memilih namanya Paulus, Pak. Paulus karena saya tadinya memang tidak menyerang ya orang Kristen. Iya. Pantas. Saya memilih nama Paulus. Jadi kenapa saya memilih nama Paulus? Saya belajar dari yang menolak Yesus, kan begitu. Ya, tadinya memang. Jadi memilih nama Paulus bagi saya memang sesuai. Waktu itu ya. Sesuai. Jadi yang pertama saya memang sadar bahwa di saat SD saya melarang teman ngaji itu jangan campur dengan orang Kristen, kamu nanti jadi Kristen. Tapi saya sendiri malah akhirnya jadi Kristen, kan begitu. Nah, ini. Okay. Jadi saya sadar bahwa sebelum saya baptis, saya waktu di SMP saya sudah menendang mimbar, kan begitu. Ya. Itu kan saya berarti menentang Tuhan, kan gitu. Ya. Menolak, menganiaya, kan gitu. Menganiaya, ya. Nah, ya. Nah, setelah saya baptis, saya juga bergumul bagaimana saya harus bisa menyelesaikan sekolah di SPG. Sebentar, waktu Pak Gunawan baptis, orang tua di Kebumen tahu nggak? Ini anak saya sekolah di sana sampai dibaptis pula. Apa yang terjadi? Ada tahu nggak mereka?
saya ngasih tahu Pak, Oh, karena gini, eh, saya ngomong dengan bapak saya bahwa di Salatiga saya belajar bukan hanya ini. Ya, kalau kamu nanti sudah menjadi orang Kristen, kamu jangan bermain-main. oh, Pilihan agamamu, kamu harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu. Bapak saya pesan begitu pada saya. jadi Kalau memang tidak ada kalau larangan ya? memang kamu ya, kalau memang kamu sudah memilih Kristen, jadilah orang Kristen yang benar-benar. Oh, Kalau yang mau tetap, nah itu kakak saya ada, adik saya masih ada, dan dia oke. ngomong ke anak-anaknya, yang tetap Islam silahkan Islam, yang Kristen mau Kristen silahkan Kristen, tapi tetap rukun begitu Pak. Amin. Ya ini ingat saya, Ya, lalu sampai sekarang lakum dinukum waliyadin ya. iya Oke. iya betul. Yang penting habluminallah habluminanas, Nanas, ya. kasihlah Tuhan dan kasihlah sama Terus manusia gitu manusia. Pak. Ya. Ya Oke. ya. Oke. Nah singkat cerita, saya tahun 86 selesai dari SPG. Oke. Nah selesai itu saya sebenarnya diberi kesempatan pada waktu itu untuk masuk ke teologi di Satya Wacana. Salatiga ya. Karena tadi dengan prestasi dari kelas 2, kelas 3, saya masih prestasi cukup bagus di kelas dan umum. Nah, namun orang tua saya tidak mengizinkan. Kamu jangan kuliah dulu. Karena apa? Nanti adikmu bagaimana? Padahal sebenarnya kesempatan itu adalah masuk ke Satya Wacana 0 rupiah Pak, karena ada beasiswa juga nantinya. Ya full beasiswa. Ya full. Ya. Ya. Oke. Tapi saya sadar Pak bahwa saya nggak ingin membebani orang tua. Maka saya selesai SPG saya harus bekerja. Nah, saya pulang ke Kebumen. Akhirnya saya bekerja di Kebumen sebagai guru SD sampai tahun 90. Nah, 4 tahun saya jalani sebagai guru SD dan juga saya ngeles setiap sore, saya bisa nabung. Nah, suatu ketika saya masih tetap ingat Pak. Saya masih ingat bahwa saya harus melakukan apa yang menjadi cita-cita saya untuk bertanggung jawab terhadap nama Paulus tadi. Sebisa mungkin saya harus memberitakan Injil, dan saya melihat, wah seandainya saya bisa masuk teologi ya, kalau memang Tuhan izinkan, saya masuk. Ya. Nah, di tahun 90 itu Pak, saya mendaftar ke Sekolah Tinggi Agama Kristen di Yogyakarta. Oke, sebentar Pak. Ini teman-teman pasti ada bertanya di kepalanya. Kenapa enggak langsung ke dapat sekolah teologi di Satya Wacana? Kan dia dekat situ. Enggak usah pulang kan beasiswa 100%. Kenapa enggak mau terima? Apa yang terjadi? Ya tadi, saya nggak akan mungkin bisa masuk ke Satya Wacana lagi karena sudah 4 tahun bekerja. Kan sudah peluangnya. Maksudnya waktu lulus sekolah apa yang di PGAK gitu, langsung masuk ke Satya Wacana aja, nggak usah pulang lagi ke Kebumen, gitu loh maksud saya. Kan dapat beasiswa di Satya. Iya. Nah, saya kan sudah menyampaikan tadi ke bapak saya, ke orang tua. Saya ada kesempatan masuk, tetapi bapak saya kan nggak mengizinkan. Oh. Kenapa? Jadi saya harus tahu diri kan gitu. Dengan berat hati lagi Pak. Karena untuk gagal cita-cita saya kan gitu. Iya. Saya harus menunjukkan bahwa saya bisa menghasilkan ya. Karena orang tua ingin kamu pokoknya selesai nanti bekerja. Saya sebenarnya tidak mau. Sekali lagi saya tidak mau jadi guru. Tapi saya sadar bahwa saya ini kan sudah mengikut Yesus kan gitu. Saya nggak boleh memberontak lagi kepada orang tua, saya harus patuh. Karena selalu diingatkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya ingat itu Pak. Kalau dulu kan karena enggak ya. Pak Gunawan, ini kelihatannya saya harus break ini karena Pak Gunawan ini saya harus berikan sesi kedua untuk next ya. Karena ini
ada banyak yang menarik ya, poin-poin yang menarik yang tidak bisa dilewati. Jadi untuk sesi ini saya akhiri, saya berikan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Sampai sesi ini nanti saya akan berikan dalam waktu dekat, akan saya berikan Pak Gunawan sesi kedua. Ini menarik, pasti menarik, dan saya akan gali dalam-dalam, tipis-tipis kenapa masuk ke Sekolah Tinggi Teologi Yogyakarta. Sampai sekarang belum ya, dia masih kembali. Oke, mungkin dari ini teman-teman ada yang rindu untuk bertanya. Ini dari seorang yang tidak percaya tendang mimbar segala macam, tapi kok Tuhan pakai dia masuk ke dalam asrama Kristen yang ada doa pagi, mesbah doa, yang harus ada ayat hafalan, tapi tetap melakukan kewajibannya sholat 5 waktu dan sholat tahajud. Apa itu? Mungkin teman-teman ada yang bertanya, silakan buka mikrofon dan bisa bertanya. Ya, saya Pak Andre. Oke, Mama Ita, silakan Mama Ita. Ya, salam semuanya. Salam kenal Halo. Pak Gunawan di Kebumen, saya Iya. di Depok. Gitu. Saya kagum dengan perjalanan hidup Pak Gunawan. Begitu dramatis ya. Aneh. Kayak seperti sinetron itu berseri-seri. Yang penasaran orang. Betul. Sangat penasaran gitu ya. Saya pun heran. Sampai heran gitu ya. Buat saya unik sekali perjalanan Tuhan itu memakai seseorang untuk menjadi hambanya, untuk menjadi anaknya. Apalagi sekarang digantung sama Pak Andre, nggak boleh sampai tuntas, gitu. Jadi tambah penasaran gitu. Saya sangat penasaran, sangat sebenarnya. Karena apa? Ya itu perjalanan yang awalnya anak desa yang nggak mau sekolah di desa, maunya ke kota. Oke, sampai di kota prosesnya beda lagi. Nggak dapat sekolah, dapatnya sekolah Kristen. Terus dapat lagi masuk sekolah lagi, harusnya kedokteran, akhirnya sekolah guru, ya kan? Jadi saya teringat sekali nih perjalanan Tuhan itu begitu dahsyat ya. Seperti seorang murid Tuhan yang 12 rasul itu tidak jadi apa-apa, jadi penjala manusia gitu loh, bukan penjala ikan. Orang-orang yang biasa-biasa gitu ya, punya cita-citanya juga ya. Kalau Pak Gunawan cita-citanya tinggi jadi dokter, tapi Tuhan izinkan nggak jadi lewati itu. Dan di akhir itu saya kagum sekali. Bapak mau aja diajak katekismes, pelajaran apa ya gitu ya, gitu. Lalu dituntun Tuhan lagi dengan Bapak seperti apa ya tadi, nantang gitu, 2 kali nantang gitu ya. 2 kali apa kalau situ Tuhan bilang kamu? Tuhan bilang, oke, artinya kamu punya perhatian kepada saya sebagai Tuhan kan gitu. Akhirnya dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Itu bukan doa sembarangan itu. Doa yang sangat khusus Tuhan berikan kepada kita, simple, padat, tapi nyata penuh kuasa. Ya, penuh kuasa. Tambah lagi terus berjalannya waktu, menjadi motivasi untuk jadi hamba Tuhan, tapi nggak kesampaian. Ya Tuhan Tuhan nggak bekerja sampai di situ aja. Ya mungkin itu nanti kan gitu ya, nanti. Tapi yang Tuhan izinkan ini adalah sekolah untuk jadi guru dan belajar di sekolah, ngajar di sekolah negeri yang sangat ya ya akhirnya menerima. Bayangkan harusnya jadi dokter nih jadi guru gitu kan ya. Buat saya dokter kayak guru tuh kelasnya sama, mau dia guru TK mau dia guru SD, pokoknya guru. Nggak ada dokter itu tanpa guru kan begitu kalau buat saya. Betul. Gitu, ya kan? Amin. Dan pertanyaan saya simpel Pak. Simpelnya begini, Bapak berani menantang Tuhan loh, 1. Terus berapa Bapak berani
menantang itu dan Tuhan wujudkan sampai Amin. Bapak melihat Tuhan. Amin. Pertanyaan saya simpel sekali ya. Adakah kontradiksi di hati Pak Gunawan begitu menantang terus dapatnya jawabannya oke. Menantang lagi dapat jawabannya. Yang hati nurani ini yang berbicara itu seperti apa? Karena saya melihat lagi di ujungnya adalah orang tuanya itu juga udah disetir Tuhan. Iya, Setir betul. Tuhan supaya ya udah terserah Iya, betul. jalani agamamu, Iya, agama keluarga gitu ya. iya. Yang Sehingga penting Tuhan tuh tahu betul. bahwa Bapak itu sebenarnya sungguh-sungguh, tapi masih ada yang ngeganjel. Kalau buat saya ngeganjel tuh, Pak. Kenapa ngeganjelnya? Eh, Masih ada rasa, buat saya ada rasa yang hati nuraninya bagaimana loh, Pak? Ya. Menurut Bapak perjalanan ini sangat puas nggak di hati Bapak atau ada hal yang lain? Itu aja dulu Pak Ya, silakan. pertanyaan saya. Menarik ini, menarik. Iya, terima kasih Ibu. Jadi waktu saya bertanya sama Tuhan, kalau memang Yesus itu Tuhan, tunjukkanlah kepada saya. Saya berdoanya kan sambil begini, ya kan gitu, Pak Andre. Ya, Sambil Ini kan, tunjuk tangan ya, sambil iya, tunjuk tangan. saya ya, harus begini kan. harus. Nah, Ya. gitu. Lalu setelah itu saya benar-benar, saya juga heran kenapa dia benar-benar menampakkan diri. Itu saya baru ngeh, kalau baru percaya. Tetapi saya masih minta lagi sama Tuhan kan begitu. Saya masih ganjel. Nah, itu kan. Kalau Ibu tadi apa masih ganjel? Iya. Jadi sekalipun Tuhan sudah menunjukkan kepada saya masih kurang lagi untuk membuktikan mana Tuhan kan gitu. Saya masih minta lagi karena saya ingin membuktikan kalau ini perkataanmu tadi, mintalah. Saya minta kepada Tuhan. Saya makanya tidak hanya tadi dalam doa Bapak Kimi saja, saya membaca yang lanjutannya itu, mintalah. Ini perkataan Yesus kan gitu. Engkau juga menyuruh saya minta, saya minta kayak gitu kan. Saya minta kalau memang Tuhan memang benar-benar ya kan gitu. Tunjukkan lagi, saya beri dong kan gitu kan. Ya. Tuhan memberi lagi kepada saya. Saya juga dalam hati masih lagi gitu, belum puas pada waktu itu ya. Karena kenapa yang saya sebenarnya pengennya jadi dokter kok saya malah di sini kan gitu, di tempat yang saya kesasar tapi Tuhan menempatkan yang tepat kalau Pak Andrea katakan begitu, Bu. Amin, amin. Gitu, Bu. Iya, iya. Oke. Gimana, Bu? Oke Pak, sang kagum saya. Jadi saling menantang ini yang jawabannya Tuhan terus nuntun. Iya, betul. Iya. Jawabannya Tuhan nuntun gitu ya. Iya. Pertanyaan saya yang kedua, begini Pak. Karena Bapak sudah diizinkan sama orang tua, yang penting orang tua, bahwa Bapak memilih ikut Kristus, gitu ya, ikut Kristus sehingga jalan itu mulus, jalan itu enak sekali, ya gitu ya. Pertanyaan kedua gini, bagaimana tentang keluarga yang lain? Ya. Keluarganya kakak adik, atau adik dari bapak, atau adik dari pinggir, atau masyarakat sekitarnya. Yes. Itu pertanyaan saya kedua. Very good, bagus. Iya. Pertanyaan. Terima kasih, mantap. Ibu. Ini yang membuat saya semakin pada waktu itu, ketika saya pulang ke Kebumen dari Salatiga setiap liburan, dan saya juga masih pengurus di musola kan. Jadi saya juga masih diberi kepercayaan karena saya sebagai Karang Taruna. Wow. Jadi saya sudah pengurus Karang Taruna dan setiap ada acara halal bihalal saya pengurus. Dan saya tetap masih menunjukkan bahwa saya memiliki tanggung jawab. Sekalipun saya hari Minggu kalau pas libur itu harus beribadah karena saya katakan tadi sudah menjadi orang yang berpindah kan gitu. Tetapi saya masih diberi kepercayaan di masjid, di musola. Lalu saya harus membangun mereka, saya mengajak mereka, sekalipun saya harus menghadapi kamu sekarang Krislam.
Tahu Pak, Islam. Katanya sudah Kristen tapi kamu masih Islam. Ya, gitu kan. Oke. Kan saya kan, lah bapak saya kan juga punya beban Pak, beban mental Pak. Kayak anakmu katanya sudah Kristen kok masih ke masjid. Tuh, kan gitu. Nah, ini Bu, nanti biar Ibu penasaran lagi bagaimana reaksi dari adiknya ibu saya yang hari ini sudah berangkat ke Mekah sana. Lalu bagaimana ya? Saya juga ditawari untuk hal-hal yang menarik dunia, kan begitu? Waktu itu. Terus teman-teman saya juga mengatakan, kamu Islam, kamu nggak pantas lah kamu di gereja, kamu harus kembali ke sini, kamu aja baru sunat kemarin kok. Nah gitu. Iya, menarik. Gimana Bu? Iya. Tantangan intimidasi sudah pada waktu itu Bu. Sudah ya. Intimidasi sangat kuat. Saya dalam hati kecil Bu, kalau libur saya punya beban, tidak mau berangkat hari Minggu. Gak enak saya juga. Bagaimana ke gereja ibadah, aduh saya beban. Keluar dari situ saya berpakaian rapi, sudah tidak pakai sarung lagi. Kalau Minggu teman-teman ngomong, kamu Islam. Nah, gitu. Itu Bu, saya sudah kena intimidasi Bu. Iya. Tapi saya harus bertahan. Saya tadi mempertanggungjawabkan Yesus itu yang sudah menemui saya secara pribadi. Dia ngomong dan dia memang menunjukkan banyak hal. Jadi saya tetap, sekalipun tadi sudah ditantang dengan tantangan teman-teman saya, bahkan dari keluarga besar, dari mbah saya, itu juga sudah mulai muncul protes gitu. Sampai bapak saya diomong, loh kamu kok bisa, anaknya ada yang Kristen, bagaimana? Begitu. Ini. Iya Pak Gunawan, saya salut sekali karena untuk menjadi Kristen itu bukan hanya KTP-nya ya, tapi masuk dalam ujian. Amin. Ujian itu bukan ujian api kok saya bilang sih Bapak, pemurnian benar-benar. Pemurnian gitu, tantangannya terlalu banyak ya. Meninggalkan hal-hal yang harusnya Bapak terima tapi Bapak tidak ambil gitu. Jadi Bapak pilih Tuhan dibandingkan yang lain-lain ya. Sehingga sayangnya ini berlanjut gitu loh Pak sama Pak Andre digantung. Jadi pertanyaannya sampai di situ aja. Saya sangat bersyukur, berterima kasih, diberkati sekali. Amin. Gitu ya Pak. Amin. Itu aja Pak Andre. Jawabannya untuk sesi kedua ada jawabannya. Saya dapat bocorannya dikit. Ada sesi duanya ada. Nanti dulu. Oke, sesi pertama ada yang mau bertanya, silakan. Buka mikrofonnya dan bertanya. Ada Pak Bambang di sini. Salam Pak Bambang. Ada Ibu Ria Worak. Terlambat masuk ini Ibu Ria. ya Pak, lanjut Pak, lanjut. Oke. Ibu Ria Worak terlambat masuk ya. Ya. Iya. Dengerin aja YouTube-nya lah. Tapi saya nangkep kok itu ceritanya. Oke. Saya nangkep. Makanya saya juga mau bertanya, waktu udah terima Yesus sebagai juru selamat ya, kenapa bisa ragu menjalankan kehidupan hari-hari bersama Yesus? Kan apakah Bapak sudah baca itu firman waktu dulu ya, dulu udah baca itu firman, tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa di sorga tanpa melalui aku. Nah itu saya mau tanya, kalau dulu udah kenal itu firman itu aja. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Iya. Kalau perlu dijawab, dijawab. Betul Ibu. Jadi waktu itu sekalipun saya sudah ditemui Tuhan Yesus, terus apa yang saya minta pada Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus jawab, Tuhan nyatakan. Kenapa saya masih harus ragu lagi, saya bertanya lagi? Karena inilah proses ternyata bahwa
apa yang saya cita-citakan dalam pikiran saya itu belum pas menurut saya, sehingga makanya sekalipun waktu itu saya sudah mengambil keputusan harus baptis ya tadi, terus harus juga menyatakan untuk terus belajar, dan saya juga memang waktu itu sudah baca, karena apa, ayat yang juga mengganjal gini Pak Andre, Ya. untuk Ibu Ria di Yohanes 14 itu ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, saya masih Ya. mengganjal pada waktu itu, karena apa, ihdinas sirotol mustaqim, apa Pak Andre? Ya. Karena iya, Jalan yang lurus, jalan iya, yang lurus. itu kan. Sirotol Jadi artinya saya diakui ya di agama seberang. Iya, saya nggak ngerti itu apa artinya sirotol mustaqim. Apa artinya? apa Pak Andre? rambut dibelah 7. Iya. Rambut dibelah 7. Rambut tahu kan rambut? Ini suruh belah 7. Bisa masuk situ. Apa? Bisa lewat situ. Oke. Ya, lanjut. Ya. Jadi memang kontradiktif Ibu. Pemahaman dulu dengan setelah saya baca juga di itu, tetapi saya harus terus belajar menekuni, karena tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa bagaimana saya juga setelah mengambil satu keputusan saya harus mengikut Yesus, maka saya harus mempertanggungjawabkan ketika saya juga mengambil satu nama baptisan itu adalah Paulus. Maka saya harus betul-betul menyadari bahwa saya ini adalah sampah. Sekalipun waktu itu saya merasa saya bisa seperti masa lalu, artinya bahwa tentang bagaimana saya harus Al-Quran itu ya, tetapi saya setelah mengenal Alkitab ini, saya juga harus bagaimana benar-benar menjadi murid Yesus. Itu kan memang satu pergumulan perjalanan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu mungkin bisa bersama-sama pahami, bahwa ternyata setelah mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus pun ternyata masih harus menghadapi masalah. Nah, ini. Tetapi tetap harus, masalah itu tidak bisa kita tinggalkan, harus dihadapi. Amin. Sampai hari ini pun begitu kan, ya. Ibu. Amin. Mungkin ada yang lain, silahkan. Iya, ngerti. Dan kita ini yang hidup di dunia itu semua orang punya masalah ya. Dan yang ikut Kristus kah, yang bukan ikut Kristus, semua ada masalah. Hanya Tuhan berjanji ya, kalau kita ingat dia naik perahu, terus perahunya teroleng-oleng ya, itu Tuhan berjanji jangan takut gitu. Nah, kan janji Tuhan ya dan amin ya. Amin. Jadi walaupun kita ada diombang-ambingkan gitu ya di tengah laut, tapi Tuhan itu batu karang kita. Dan ini saya juga mengerti. Tapi sampai saat ini masalah saya selalu dibantu Tuhan diselesaikan. Cuma ada yang jawabnya cepat, ada yang belum dijawab. Tapi saya percaya Tuhan itu akan menyelesaikan masalah, bukan cuma masalah saya, masalah kita semua. Amin. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, Tuhan itu dia bukan manusia, dia itu Allah. Jadi dia kalau udah berjanji dia tepati. Amin. Itu aja. Makasih. Makasih Bu Ria. Ya. Oke, ada yang mau bertanya, Pak Karel? Ada yang mau sampaikan? Halo, oke, nggak monitor. Oke, Pak, bisa ceritakan Pak Gunawan, kapan kira-kira ya, pada waktu apa Pak Gunawan mengalami pertobatan secara total? Iya. Ya. Saya perlu sampaikan bahwa setelah saya mengikuti katekisasi, ya saya terus belajar juga dari beberapa buku. Waktu itu di perpustakaan, terus juga tadi belajar dari
guru-guru pendidikan guru agama Kristen itu dari sejarah gereja dan terutama dogmatika juga, etika. Nah, maka tentang Rasul Paulus itu, Pak, yang sangat mengesan ketika saya akhirnya mengambil satu nama baptis itu. Karena apa? Paulus kan memberi satu kesaksian dalam Korintus ya. Di 1 Korintus 9 ayat 16 itu, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, ternyata ini, Pak, yang juga menjadi ada dalam pikiran saya, sehingga kerinduan saya waktu itu, sekalipun tadi setelah lulus SPG orang tua tidak mengizinkan saya kuliah lanjut langsung ke teologi, ya saya tetap masih ada dalam benak hati saya, sehingga saya harus berjuang mengajar, ngeles supaya bisa masuk. Dan selama saya bekerja, saya bisa nabung, lalu saya mendaftar ke teologi, ya orang tua saya juga belum tahu ya. Tetapi setelah saya diterima, karena pada waktu itu kan saya belajar, saya nabung tadi, terus setelah saya diterima di sekolah tinggi ya. Ini sesi kedua, Pak. Nanti, Pak. Oh, gitu. Itu nanti, Pak. Nanti. Saya sengaja memang. Saya bikin sesi kedua. Buat teman-teman boleh ikutin terus. Kalau nggak ikutin ya rugi sendiri. Ya nggak apa-apa. Nggak ikutin nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak ada paksaan. Itu sesi kedua. Itu sesi pertamaan saya. Kapan Pak Paulus menerima pertobatan secara pribadi dan mengalami kelahiran baru? Oh iya, maaf Pak. Itu aja. Ini jadi, ya. Sesi kedua jangan diceritain. Saya tahu ceritanya, tahu, bukan nggak tahu. Tahu. Tapi ini penting. Ya, teman-teman bisa dengarkan. Silakan. Iya. Jadi tanggal 3 bulan 3 tahun 1985. Jadi 3 Maret 1985 saya itu menyatakan diri, mengikrarkan diri untuk terima Yesus dalam baptisan itu, Pak. Jadi GKJ ya? Iya, di GKJ Salatiga waktu itu. Jadi itulah yang tidak bisa saya lupakan selama itu, sehingga saya ada satu gerakan yang semangatnya luar biasa tadi, Pak. Apapun tantangannya tadi, kalau saya pulang tetap saya, sekalipun saya diomong ke Islam, tapi saya tetap harus iya apa tidak, kan begitu, Pak. Tapi saya harus iya. Saya kepengen memakai dasi di mimbar, karena mimbar itu saya tendang dulu. Itu. Jadi ini saya tidak hanya ingin cukup biasa, Kristen biasa. Saya harus berani mempertanggungjawabkan nama Paulus, Pak. Ya, sebentar, Pak. Ini beratnya, Pak. Pak Gunawan, saya masih iris tipis-tipis, masih belum menjawab pertanyaan saya. Apa yang menyebabkan Pak Gunawan menerima pertobatan itu? Apa yang mendorong? Apa yang memotivasi? Kan yang penting saya berbuat baik, saya nggak pernah bunuh orang, saya nggak menipu orang. Yang penting itu kan. Kenapa saya harus jadi Kristen? Kenapa harus jadi pengikut Yesus? Yang penting kan saya orang baik, menuruti nasihat orang tua. Kan itu kan. Saya nggak neko-neko, saya nggak alkohol. Kenapa? Apa yang menyebabkan, memotivasi Pak Gunawan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau dibaptis? Wah, apa yang memotivasi? Ya, silakan. Ya, yang mendorong saya adalah saya percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup mengampuni dosa saya. Jadi saya sadar tadi bahwa saya di SD tadi melarang teman saya untuk ke gereja, terus bergaul dengan saudaranya yang Kristen. Saya sadar itu salah. Nah, terus yang kedua, ketika saya di SMP, saya bahwa menendang mimbar itu juga salah. Ternyata saya paham bahwa Yesus itu satu-satunya yang menyelamatkan, yang mau mengampuni dosa saya. Nah,
ini karena terkait dengan saya merasa bahwa saya berdosa saya. Jadi Saya juga tadi hanya Yesus ya yang punya hak ya hanya Yesus mengampuni, satu-satunya mengampuni dosa. Ya. Itu. Ini Pak, saya bertobat. Saya belajar bertobat dan sungguh-sungguh. Apalagi Yesus tadi sudah menampakkan diri, saya harus menghargai dia, Pak. Dia sudah menunjukkan sesuatu. Saya harus, ya bagaimanapun waktu itu berat. Memang mengambil keputusan menjadi mengikuti Yesus lalu berat. Mau menggantikan nanti KTP, kan belum punya KTP juga Pak waktu itu, Pak. Iya. Nah, sehingga setelah lulus SBG kan juga harus berganti KTP. Atau KTP yang dicetak itu kan sudah, karena sudah 17 tahun ke atas kan, KTP-nya Kristen, saya juga harus, waduh ini gimana ya kan gitu. Saya juga mikir lagi kan Pak, kayak itu. Sementara nanti bagaimana pacar saya kan begitu Pak. Wah ini Pak, kalau sudah begitu itu pergumulan iman lagi Pak. Oke, menarik ya teman-teman. Ada yang mau bertanya? Saya kasih satu kesempatan bertanya dan kita akhiri. Nanti kita akan sambung sesi kedua. Silakan, ada yang mau bertanya? Bu Arianca, ada yang mau bertanya? Arianca Balikpapan, Bu Arianca Balikpapan. Selamat siang Balikpapan. Silakan. Udah cukup Pak. Oh, udah cukup. Ya. Ya, Ibu Pendeta Ati dari Papua. Ada yang mau ditanyakan? Baik Pak. Ya. Yang pertama ya saya kenal Pak Pendeta Gunawan ini. Oh kenal. Ya. Boleh dibuka kameranya Bu, supaya teman-teman yang di YouTube channel juga kepingin lihat ini. YouTube channel udah makin banyak ini yang nonton ini YouTube channel karena Pak Gunawan ini rupanya banyak subscribernya ini. Kami satu komunitas di Menara Doa Arvet Indonesia Pak. Oh, oke. Ya. Saya sama Pak Gunawan. Jadi tadi saya kaget Pak Gunawan kok kirim itu untuk aku bisa ikut kegiatan sore ini. Jadi begini. Nggak pernah itu Pak Pendeta ini kasih kesaksian ini ya di komunitas MDHI, nggak pernah. Oke. Baru di saya ya, di saya. Berarti saya adalah orang yang beruntung di antara 275 juta orang rakyat Indonesia. Saya adalah orang yang beruntung. Iya. Menerima kesaksian dari Pak Gunawan. Jadi begini Pak, ikuti ceritanya. Kalau bagi saya ya Pak Gunawan ini sebenarnya perjalanannya itu nyasar itu. Nah, tersasar di tempat yang tepat ternyata. Jadi mau belok kiri nggak bisa, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus yang ini. Ya, jangan ke sana. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini saya mau tanya ini dari Pak Gunawan. Ketika menerima Yesus sebagai Tuhan secara resmi ya, pada tanggal 3 Maret tahun 1985 dibaptis, itu berarti sudah menerima Yesus secara resmi. Nah, bagaimana suasana hati Pak Gunawan saat itu? Ya, ada perubahan sesuatu apa enggak? Seperti itu. Sebelumnya dan sesudahnya itu bagaimana yang Bapak rasakan? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Ibu Pendeta Ati Eman Ratu yang sebagai sahabat di dalam doa untuk menjangkut jiwa-jiwa ya. Amin. Saya sampaikan bahwa saya saat dibaptis itu memang ada sukacita tersendiri. Luar biasa. Ada sukacita tersendiri. Kenapa? Saya bisa diterima oleh Tuhan Yesus tentang pengampunan dosa itu. Ada anugerah keselamatan itu yang saya sangat penting, bahwa Tuhan Yesus memberikan anugerah kepada saya, bahwa saya diizinkan oleh Tuhan untuk bisa menerima anugerah keselamatan Tuhan. Dan anugerah itu tidak akan saya sia-siakan. Bukan hanya untuk saya harus juga menyampaikan kepada orang tua saya, sekalipun mereka juga waktu itu belum bisa menerima secara total, tetapi dia mau, artinya sudah kamu kalau kamu memang sudah menjadi Kristen, ya sudah kamu Kristen yang baik, jangan Kristen yang tidak baik ya gitu. Kamu harus rukun kan begitu, nggak boleh untuk mencela yang tidak Kristen. Bahkan bapak saya ngomong,
Nanti kalau mungkin ada yang mau Hindu atau Buddha ya terserah kan gitu. Nah ini nada yang seperti ini Pak Andre, saya juga pikir ini orang tua saya itu marah atau memang benar-benar memberikan kebebasan kan begitu Pak. Gitu Bu Ati ya. Jadi di satu sisi saya senang dosa saya juga rindu orang tua saya dosanya diampuni. Amin. Mbah saya sampai begini, saya sampai oh mbah saya mungkin juga perlu kan begitu. Yang dulu belum kenal, saya juga waktu itu juga punya kerinduan seperti itu. Saya belajar untuk menunjukkan. Ah nanti ada cerita lain lagi, bagaimana bapak saya itu, kayak gitu. Bapak saya di kamar, bagaimana kan begitu. Sesi kedua. Makasih Pak. Ya, selamat melayani Ibu. Sehat selalu Ibu Ati. Luar biasa Ibu Ati. Terima kasih atas partisipasinya ya Ibu Ati bisa masuk di sini. Oke. Nanti kapan-kapan boleh saya undang ya Ibu Ati ya sebagai narasumber ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Ya, saya kira saya perlu akhiri sesi pertama ini. Boleh sampaikan pesan moral apa Pak Gunawan kepada teman-teman yang di Zoom ini maupun teman-teman yang sedang saat ini menyaksikan di YouTube channel. Luar biasa banyak ini. Ada murtadin ini. Jadi luar biasa banyak di YouTube channel. Pesan moralnya apa? Silakan. Iya. Saya menyampaikan satu pesan yang mungkin Bapak Ibu perlu renungkan. Yes. Bahwa Tuhan Yesus itu punya agenda yang besar. Yeah. Dia punya cara yang sulit untuk kita mengerti, tetapi unik. Ya. Jadi, tetapi cara Tuhan itu selalu benar, gitu kan? Amen. Selalu tepat. Makanya ikuti agenda Tuhan, ikuti jalan Tuhan yang lurus. Gitu aja. Yesus adalah jalan kebenaran ya, dan kehidupan. Itu aja. Saya pikir itu Pak Andre. Ya, itu. Terima kasih ya Pak. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus apapun masalah hidup. Jangan jual. Tetap hadapi. Jangan jual ya, Yesus. Jangan jual Yesus dengan apapun ya. Tetap cintai Yesus karena Dia lebih mencintai kita. Dia sudah mengasihi kita. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Amin. Ya. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Jadi saya poinnya yang saya dapatkan di kesaksian sesi pertama ini adalah apa? Pertobatan adalah kunci untuk mengalami perubahan hidup yang dialami oleh Pak Gunawan. Perubahan hidup, ya enggak? Perubahan hidup yang bukan biasa-biasa, perubahan hidup yang luar biasa. Ya sama yang tadinya dulunya Pak Gunawan tidak mengenal siapa Yesus, tapi ketika dia bertemu secara pribadi, mengalami perjuangan pribadi dengan Yesus, hidup Pak Gunawan berubah total. Nah, di sini poinnya adalah saya ingin mengajak Anda semua ya untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan untuk bertobat dan mengikuti Yesus. Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Dan ketika kita bertobat, artinya kita membuka diri untuk apa? Untuk mengalami rencananya. Perhatikan saya ke depan ya, perhatikan baik-baik. Don't be afraid to leave our comfort zone, because God is ready to do extraordinary things in our life. Jangan takut untuk meninggalkan zona nyaman kita, karena Tuhan siap untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Saya ingin mengajak Anda semua untuk menjadi murid Yesus yang militan, ya, yang tidak takut untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang. Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita dalam setiap langkah kita. Yang percaya katakan
Amin. Amin. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tiada hari bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Tetap semangat Pak Gunawan, teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai ketemu di sesi kedua. Nanti kita umumkan kapan sesi keduanya, kapan. Silakan monitor saja di grup kompak. Tuhan berkati.